menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan berat. Ke rekan-rekan, kasus ini dimulai dari atau kejadiannya pada tanggal 4 Juli 2021. Jadi sekitar pukul 17.30. Kemudian tempat kejadiannya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro atau Gerbang Kota. Jadi kronologis daripada kejadian ini, pelaku atau inisial AS, kebetulan korban mempunyai profesi sebagai tukang ojek. Kemudian pelaku, menurut keterangan dari pelaku, dari arah kota memberhentikan korban untuk minta diantarkan ke terminal karena pelaku ingin pergi ke Makassar. Kemudian sampai di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Simboro atau Gerbang Kota. Menurut keterangan pelaku bahwa pelaku ini merasa dipermainkan, sehingga pelaku langsung melakukan penusukan terhadap korban sebanyak 7 kali. Ini didasari 7 kali didasari dari hasil analisa medis atau hasil visum. Terdapat 7 luka, 2 luka di dada, kemudian 2 di pinggang, 2 di perut, 1 di punggung. Kemudian atas kerjasama Polda Sulbar bersama Polresta Mamuju dan bekerjasama dengan Polda Sulawesi Selatan, dalam waktu 24 jam, alhamdulillah kita berhasil menangkap pelaku. Pelaku ditangkap pada tanggal 5 bulan 7 2021 pukul 17.00. Itu di Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa. Sehingga atas kerjasama yang baik, atas komunikasi, kemudian keinginan kita untuk mengungkap suatu perkara tindak pidana, dalam waktu 24 jam kita dapat mengamankan pelaku. Adapun terkait yang bersangkutan atau pelaku inisial AS, perkenaan pasal yang kita kenakan terhadap yang bersangkutan adalah pasal 338 atau menghilangkan nyawa orang. Kemudian subsidiar pasal 365 atau penganiayaan berat. Itu dengan ancaman hukuman 15 tahun. Jadi mungkin rekan-rekan ya sampai dengan investigasi atau pendalaman pada hari ini bahwa antara pelaku dan korban tidak ada hubungan. Mengenai tempat pertama kali awal daripada kegiatan masih kita dalami. Jadi keterangan dari pelaku, dia lupa bahwa dia berawal dari wilayah kota. Wilayah kota menuju ke terminal. Menuju ke terminal, kemudian sampai di batas kota atau di gerbang kota. Karena sampai di gerbang kota, pelaku merasa dipermainkan, sehingga pelaku langsung melakukan kegiatan penganiayaan terhadap korban. Untuk tempat tepatnya masih kita dalamin, karena menurut keterangan pelaku masih tidak ingat. Bisa lebih detail, Komandan? Ada yang dibilang mengejek, ada juga yang makanya mohon diperjelas, diperbaikan bagaimana. Ini berdasarkan hasil investigasi atau pemeriksaan terhadap pelaku ya. Ini masih kita dalami. Yang paling utama atau yang paling substansi awalnya adalah pelaku merasa dipermainkan karena dianggap tidak mempunyai uang. Jadi untuk rangkaian motifnya sementara kita masih memberikan keterangan seperti ini. Untuk motif-motif lain tentunya akan kita dalamin, apakah ada motif-motif lain yang mengiringi terjadinya tindak pidana ini. Dalamin kembali. Karena mengingat kalau dari hasil pemeriksaan pelaku memberhentikan korban karena korban berprofesi sebagai tukang ojek pergi ke Makassar untuk diantar ke terminal.
Namun dalam kejadiannya, TKP kejadiannya di gerbang kota. Nah, ini yang tentunya akan kita dalami. Mengapa kalau tujuannya hanya di terminal, sedangkan kalau dari arah dalam kota, tentunya sebelum sampai gerbang kota akan melewati terminal. Ini yang akan kita dalami, motif apa lagi terkait dengan latar belakang pelaku melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Pekerjaan pelaku apa? Buruh harian. Buruh harian. Ya. Domisilinya memang Mamuju. Kenapa? Domisilinya memang Mamuju. Ya, nanti lebih spesifik Pak. Makassar. Aku sendiri tinggalnya di dekat rumah korban, Komandan. Sementara ini yang kita berhasil kita sita bahwa badik ini berasal dari pelaku. Jadi alat yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan penganiayaan. Apakah ada dugaan bahwa pelaku ini sudah merencanakan pembunuhan sebelumnya atau bagaimana, Komandan? Nah, ini yang masih kita dalami. Kita dalamin kembali pada rekan-rekan apakah ada motif lain selain tadi disampaikan bahwa motifnya pelaku merasa dipermainkan. Jadi poinnya pelaku dan korban ini tidak saling kenal sebelumnya, Komandan? Ya, tidak saling kenal. Dan kabar bahwa pelaku tinggal di sekitar bertetanggaan dengan korban itu apa benar atau tidak, Komandan? Berdasarkan keterangan pelaku bahwa pelaku beralamatkan di Makassar atau di Kelurahan Tamparang, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Makassar. Dikonfirmasi ke pelakunya langsung, Komandan? Saja, dia melintas. Kalau begitu pelakunya Dia dari Palu. Dari Palu lalu melintas ke Mamuju, ingin ke Makassar. jadi memang pelaku begal. Pelaku ini begal bukan? Nah, belum kita pastikan apakah Begal. begal, enggak. Nah, ini belum kita bisa memastikan. Ini yang masih kita dalamin. Komandan kasih motor dan emas itu bagaimana? Sampai saat ini belum diketahui, belum mengetahui. Jadi dapat kami jelaskan, korban ini sebelumnya dari Palu kemudian turun di Mamuju. Di Mamuju dia mau naik ojek, pelaku. Nah, ketika naik ojek itu karena dia tidak punya uang sama sekali, mungkin ditanya-tanya dengan korban, tersinggunglah pelaku karena dibilang tidak ada uang mau naik ojek, tapi menggunakan bahasa daerah, intinya seperti itu. Akhirnya tersinggung itu, baru dia tikam. Setelah dia tikam, mengetahui korbannya sekarat ditikam, diambillah tas pinggangnya, termasuk motornya juga dibawa lari. Dari uang korban ini, menurut keterangan dari istri korban, totalnya 7.500.000. Tapi ini berkurang kurang lebih 250. Kemungkinan digunakan pelaku ketika melarikan diri ke arah Malino untuk beli bensin dan makan. Jadi dia tidak mengetahui ada barang berharga atau uang di korban. Dia tahunya setelah dia lakukan aksinya, kemudian dibawa itu.